Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Febrianti, NIM 190141755. Saya berasal dari kelas 4F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum IPA. Dosen pengampunya Ibu Winda Purnamasari. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan melakukan percobaan pada virtual laboratorium. Jangan lupa kita klik simbol energi. Di sini ada simbol mekanik, kemudian ada elektrik, kemudian ada panas, cahaya, serta kimia. Nah, di sini kita akan menggunakan penggerak, yaitu manusia mengincar sepeda. Pertama, ya, kita menggunakan medianya itu media generator, dan perubahan energi menggunakan air. Selanjutnya kita melakukan penggerakan sepeda dengan kecepatan terendah. Sekarang kita setting waktunya dengan kecepatan rendah. Nah, simbol dari manusia warna hijau ini melambangkan energi kimia. Nah, menghasilkan pada simbol warna abu-abu ini energi mekanik. Nah, di mana energi kimia ini juga menghasilkan energi panas yang simbolnya warna orange. Nah, dari energi mekanik yang simbol warna abu-abu ini, sehingga dapat menggerakkan generator. Nah, dari generator inilah menghasilkan energi elektrik. Nah, di dalam energi elektrik ini menghasilkan energi panas yang berwarna simbolnya itu warna orange. Nah, selanjutnya itu waktunya itu dari air itu mendidih atau mengalami panas pada menit ke-31,35 detik. Selanjutnya kita gantikan sumber energinya itu pada lampu. Tetap pada waktu yang sepeda dengan kecepatan rendah. Sekarang kita klik. Nah, di sini energi kimianya itu menghasilkan energi panas, kemudian ada menghasilkan energi mekanik ke dalam generator. Nah, hasil dari generator ini menghasilkan energi elektrik, di mana energi elektrik ini akan menghasilkan energi panas. Dan disinilah cahaya lampu ini mengalami panas hingga ada cahaya dari lampu tersebut. Nah, dari lampu tersebut itu ada energi cahaya. Pertama-tama dia menghasilkan energi panas dulu, kemudian menghasilkan energi cahaya. Dilihat pada lambang warna kuning tersebut. Pada menit ke-17,35 detik. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan media lampu 2, tetap dengan waktu sepeda dengan kecepatan terendah. Nah, di sini energi kimianya itu dari manusia mengincar sepeda ini ke generator mengeluarkan energi mekanik. Nah, di generator ini. Sehingga dari generator ini menghasilkan energi elektrik, perlahan energi elektrik warna oranye ini di lampu menghasilkan energi cahaya. Nah, warna oranye. Sehingga di dalam lampu ini juga ada energi panas, menghasilkan energi panas dengan waktu 14,35 detik. Nah, selanjutnya itu kipas atau baling-baling dengan waktu sepeda dengan kecepatan terendah. Nah, kita coba. Nah, dapat kita lihat manusia yang mengincar sepeda ini ada energi kimia, kemudian perlahan menghasilkan energi panas warna orange. Ini warna orange. Nah, kemudian energi kimia ini menghasilkan energi mekanik di dalam generator. Perlahan generator menghasilkan energi elektrik, di mana energi elektrik ini menghasilkan energi mekanik atau energi bergerak, sehingga baling-baling bambu dapat bergerak. Nah, waktunya itu 13,25 detik.
Nah, inilah percobaan sepeda dengan kecepatan rendah. Selanjutnya itu masih sama dengan penggeraknya itu manusia mengincar sepeda, tetapi dengan penggerakan sepeda dengan kecepatan sedang. Sepeda dengan kecepatan sedang ya. Kita mulai, kita atur. Nah, di sini. Nah, perlahan manusia ini menggerakkan ada energi kimia. Dari energi kimia ini dia ke generator. Nah, ke generator ini menghasilkan energi mekanik. Dari energi mekanik ini menghasilkan energi elektrik yang warna biru ini. Nah, di dalam energi elektrik ini menghasilkan energi panas sehingga ada uapan di sini. Nah, selanjutnya kita ke lampu 1. Dengan waktu masih sama, sepeda dengan kecepatan sedang. Kita coba. Nah, di sini manusia ada energi kimia, perlahan menghasilkan energi panas juga nih, warna oranye. Nah, di dalam generator ini, energi kimia itu menghasilkan energi mekanik. Dalam energi mekanik menghasilkan energi elektrik, sehingga di sini di lampu ini ada energi panas yang warnanya orange. Nah, dari energi panas ini menghasilkan energi cahaya yang dilambangkan dengan warna kuning dalam waktu 16,12 detik. Nah, sedangkan yang air tadi itu dengan waktu 14,35 detik. Selanjutnya, yaitu lampu kedua. Masih sama dengan sepeda dengan kecepatan sedang. Nah, di sini dapat kita lihat manusia dengan energi kimianya ini mengincar sepeda perlahan sehingga menghasilkan energi mekanik di dalam generator. Dalam generator ini menghasilkan energi elektrik, sehingga energi elektrik ini dapat membuat lampu itu panas atau sehingga dapat membuat lampu bercahaya dengan warna kuning ini dalam waktu 15,78 detik. Nah, selanjutnya ke kipas angin. Dalam kipas angin, dengan waktu sepeda dengan kecepatan sedang masih sama, yaitu dengan energi kimianya dalam manusia ini menghasilkan energi panas. Nah, dari energi kimia ini menghasilkan energi mekanik di dalam generator yang lambangnya ini warna abu-abu. Nah, di dalam generator ini menghasilkan energi elektrik sehingga dapat menggerakkan kipas angin. Nah, kipas angin ini menghasilkan energi mekanik yang dilambangkan dengan warna abu-abu dalam waktu 11,25 detik. Sini kita tetap dengan menggunakan manusia mengincar sepeda dengan kecepatan tinggi. Nah, kita atur. Nah, di sini kecepatannya itu semakin tinggi mereka mengincar sepeda, energi kimianya itu dikeluarnya semakin cepat sehingga menghasilkan energi mekanik di dalam generator. Di dalam generator ini menghasilkan energi elektrik sehingga hasil dari energi elektrik ini menghasilkan perubahan energi panas. Ini warna oranye ini sehingga mengalami uapan pada air ini. Dengan waktu 22,49 detik. Nah, selanjutnya itu pada lampu yang masih dengan kecepatan tinggi. Kita coba. Manusia yang memiliki energi kimia ini menghasilkan energi mekanik ke dalam generator, sehingga generator ini menghasilkan energi elektrik. Dalam energi elektrik inilah lampu dapat menghasilkan energi panas warna oranye. Nah, dari energi panas ini lampu menghasilkan energi cahaya. Itu dilihat warna simbolnya warna kuning. Dengan waktu 20,11 detik. Nah, selanjutnya lampu kedua dengan waktu dengan sepeda dan kecepatan tinggi. Kita coba. Nah, tetap di sini energi kimia di dalam manusia ini perlahan mengeluarkan energi mekanik ke dalam generator dan manusia juga mengeluarkan energi panas di warna oranye. Nah, di sini di generator ini menghasilkan energi elektrik. Dari hasil energi elektrik inilah dapat kita lihat bahwa lampu dapat bercahaya, menghasilkan energi elektrik. Tapi di sini juga sedikit
energi panas. Nah, selanjutnya kipas angin. Sepeda dengan kecepatan tinggi. Nah, sepeda dengan kecepatan tinggi ini perlahan energi kimianya menghasilkan energi mekanik di dalam generator. Nah, dari hasil generator ini menghasilkan energi elektrik. Nih, lambang simbolnya warna biru. Nah, hasil dari energi elektrik inilah yang membuat baling kipas angin itu bergerak dengan biasanya kita sebut dengan energi mekanik dalam waktu 9,10 detik dengan keran air. Nah, tetap medianya itu tetap menggunakan generator. Nah, langkah selanjutnya itu kita pompa airnya dulu terlebih dahulu. Nah, di sini energi gerak menggunakan keran air itu kita akan menjalankan air keran. Terlihat generator itu bergerak karena aliran air keran. Dari generator inilah maka menghasilkan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini energi elektrik. Sehingga lalu energi listrik itu akan menghasilkan energi panas. Nih, dapat kita lihat. Energi panasnya itu uap dari air. Keran air ini menghasilkan energi mekanik nih warna abu-abu. Nah, selanjutnya itu kita ke lampu. Nah, di dalam lampu tetap keran itu menghasilkan energi mekanik. Nah, di dalam generator itu terus menghasilkan energi elektrik. Nah, di dalam energi elektrik ini mengubah energi gerak ke energi listrik ya maksudnya. Lalu menghasilkan energi panas. Nah, lambangnya itu warna orange. Nah, di dalam energi panas ini, nah kita lihat di dalam lampu ini menghasilkan energi cahaya. Sehingga lampu dapat menghasilkan cahaya. Dapat kita lihat dengan simbol warna kuning. Nih. Dalam waktu 12,58. Nah, sedangkan air tadi waktunya itu 15,30 detik. Nah, selanjutnya itu lampu kedua. Lampu kedua ini tetap air keran menghasilkan energi kimia di dalam generator ini sehingga generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, warna biru ini energi listrik. Nah, di dalam energi listrik ini menghasilkan cahaya lampu. Warnanya itu dilihat dengan warna kuning. Nah, sedikit juga menghasilkan energi panas dari cahaya lampu. Lampu 2 ini menghasilkan waktu dengan 10,12 detik. Nah, selanjutnya kita ke kipas angin. Di dalam kipas angin ini air keran menghasilkan energi mekanik sehingga di dalam generator ini mengubah energi mekanik ke energi listrik sehingga hasilnya itu dapatlah kipas angin ini bergerak dengan cepat menghasilkan energi mekanik. Lambangnya itu warna abu-abu ini. Dengan waktu 7,20 detik kita menggunakan penggeraknya itu yaitu sinar matahari. Kita berganti ya. Di sini kita mataharinya tanpa berawan. Nah, tidak ada awan ya mataharinya. Kita ubah medianya itu media panel. Nih, kita ubah ya. Nah, dari energi matahari ini menghasilkan energi cahaya. Nah, di dalam energi cahaya ini panel menangkap energi cahaya sehingga menghasilkan energi listrik sehingga di dalam energi listrik ini menghasilkan energi panas di dalam airnya ini. Nah, ada uapnya warna orange. Selanjutnya kita ganti dengan lampu. Nah, dari sinar matahari yang menghasilkan energi cahaya perlahan panel surya atau kita sebut dengan pemusatan energi menangkap energi cahaya dari matahari. Nah, hasil dari energi cahaya matahari ke panel ini menghasilkan energi elektrik. Nah, di dalam energi elektrik ini mengumpulkan energi panas. Nah, warna oranye ini energi panas. Nah, perlahan-lahan energi panas ini mengubah lampu menjadi cahaya atau kita sebut dengan energi cahaya. Nah, ini berwarna kuning. Oke, lanjut dengan waktu 12,11 detik.
Nah, sedangkan air tadi 11,12 detik. Nah, selanjutnya lampu kedua. Lampu kedua ini tetap matahari tanpa berawan. Nah, sinar matahari yang menghasilkan cahaya ini ditangkap oleh pemusatan energi cahaya atau panel surya. Di dalam panel surya ini menghasilkan energi elektrik. Nah, di dalam energi elektrik ini menghasilkan energi cahaya panas. Nah, energi panasnya dikit ya. Nah, perlahan juga dia menghasilkan energi cahaya nih, warna kuning ini. Selanjutnya kita ganti dengan kipas angin. Nah, di dalam kipas angin ini, nih energi cahaya dari matahari ditangkap oleh panel sehingga menghasilkan energi listrik dan perlahan mengubah perubahan energi, yaitu pada kipas angin ini mengalami pergerakan sehingga menghasilkan energi mekanik dengan waktu 10,11 detik. Matahari berawan sedang. Nah, ini ada awannya sedang. Matahari yang mengeluarkan, nih medianya kita ganti dengan panel surya atau pemusatan energi cahaya. Perlahan energi dari sinar matahari ini menghasilkan energi cahaya, kemudian sedikit ditangkap oleh panel surya atau pemusatan energi ini hingga menghasilkan energi elektrik. Di dalam energi elektrik ini menghasilkan energi panas. Nah, di sini sangat lambat sekali ya menghasilkan energi panasnya itu. Mengapa? Karena terhalang oleh awan dalam waktu 32,77 detik untuk pemanasan airnya. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke lampu 1. Selanjutnya kita ke lampu 1. Tetap dengan awan sedang. Nah, di sini kita mulai. Matahari yang menghasilkan energi cahaya itu ditangkap oleh panel, kemudian menghasilkan energi listrik, kemudian mengeluarkan dari energi listrik ini lampu mengeluarkan cahaya. Di dalam lampu ini ada energi panas, kemudian dari energi panas ini menghasilkan energi listrik, tetapi sangat pelan sekali dalam waktu 29,38 detik. Nah, selanjutnya lampu kedua. Lampu kedua tetap matahari berawan sedang. Nah, di sini energi cahaya itu mental dari awannya itu karena dihalangi oleh awan sehingga energi cahayanya itu sedikit ke arah panel. Sehingga dari panel ini menghasilkan energi elektrik dan tidak sangat terang untuk cahaya lampunya dalam waktu energi elektriknya itu 20,17 detik, sangat lama sekali. Nah, selanjutnya itu kipas angin. Di kipas angin ini awannya tetap sedikit ya. Nah, dari cahaya itu ditangkap oleh panel cahaya, sehingga dari panel cahaya ini menghasilkan energi elektrik. Energi elektrik ini menghasilkan energi mekanik dalam waktu 20,17 detik. Selanjutnya kita menggunakan matahari sangat berawan. Nih, kita full berawan, sangat banyak berawan. Dimulai dari air. Sini perlahan sinar energi cahaya itu masuk ke energi panel, ditangkap oleh energi panel sehingga di dalam energi panel ini menghasilkan energi elektrik.
warna biru ini. Nah, hasil dari energi listrik ini, elektrik ini menghasilkan energi panas. Dari energi panas inilah perlahan kita tunggu perubahannya. Ini sangat lama sekali. Mengapa? Karena energi cahaya itu terhalang oleh awan, sehingga panel surya atau pemusatan energi cahaya itu sangat sedikit menangkap energi cahaya dari matahari itu, sehingga energi elektriknya itu sangat minim untuk menghasilkan energi panasnya itu. Dengan waktu 1 menit 4 detik. Selanjutnya kita ganti dengan lampu ke 1. Nah, dalam lampu ke 1 ini energi cahaya yang dihasilkan oleh sinar matahari ini masuk ke panel surya atau kita sebut dengan pemusatan energi cahaya. Dari energi panel cahaya ini menghasilkan energi elektrik. Nah, hasil dari energi listrik ini menghasilkan energi panas di dalam lampu ini. Kemudian dari panas itu dia menghasilkan energi cahaya. Nih, warnanya itu warna kuning. Nih, melepas energi cahaya dengan waktu 48,3 detik. Nah, selanjutnya lampu kedua. Lampu kedua ini tetap cahaya, sedikit sekali cahaya matahari itu menghasilkan energi cahayanya itu ke panel surya. Di dalam panel surya itu menangkaplah energi cahaya dari matahari itu sehingga menghasilkan energi elektrik. Dalam energi elektrik ini membuat lampu itu bercahaya. Dengan waktu 15,30 detik lampu ini tetap bercahaya. Nah, selanjutnya baling-baling kipas angin selanjutnya kipas angin. Nah, dalam kipas angin ini tetap sama tuh, energi cahayanya itu perlahan masuk ke panel surya, kemudian panel surya itu menghasilkan energi elektrik, kemudian energi elektrik itu menghasilkan energi mekanik. Nah, perubahan dari energi ini dengan waktu kurang lebih 9,10 detik. Teko ini kita panaskan. Nah, dari energi panas ini menghasilkan energi mekanik ke dalam generator, sehingga generator dapat bergerak. Dari hasil energi mekanik ini menghasilkan energi elektrik, sehingga kipas angin itu dapat berputar atau dapat bergerak, menghasilkan energi mekanik dengan waktu 10,11 detik. Nah, kemudian untuk air ini sama prosesnya. Teko dipanaskan sehingga menghasilkan energi panas. Dari teko ini mengeluarkan energi mekanik. Nah, energi mekanik ke media generator. Dalam media generator ini energi mekanik mengubah menjadi energi elektrik. Dari energi elektrik inilah air itu mengalami panas. Dilihat dari uapan warna orange. Dan mendidih airnya dengan waktu 17,38 detik. Nah, kemudian lampu 1 kita sama teko dipanaskan, menghasilkan energi mekanik. Hasil dari energi mekanik ini menghasilkan energi elektrik. Nah, di dalam energi elektrik inilah menghasilkan lampu itu menjadi panas. Dari lampu yang panas itu membuat lampu menjadi bercahaya. Dapat kita lihat kumpulan dari energi panas di tengah-tengah ini menghasilkan cahaya di warna kuning.
Selanjutnya lampu kedua. Lampu kedua ini hampir sama dengan lampu ke satu. Lampu kedua ini tetap sama. Generator menghasilkan energi mekanik, dari energi mekanik menghasilkan energi elektrik. Nah, di sini tidak ada kumpulan panasnya di tengah-tengah. Di sini langsung energinya menghasilkan cahaya. Hasil dari cahaya inilah menghasilkan energi panas. Kemudian selanjutnya kipas angin. Nah, kipas angin tentunya tetap prosesnya teko kita panaskan. Dari hasil inilah teko mengalami energi panas, dari energi panas menghasilkan energi mekanik ke generator. Dari generator ini menghasilkan energi elektrik. Nah, dari energi elektrik menghasilkan energi mekanik dengan waktu 10,11 detik. Nah, sedangkan lampu kedua itu 6,20 detik dan lampu ke satu tadi 0,30 detik. Itulah percobaan dari perubahan energi sehingga menghasilkan sumber energi alternatif dari seperti sumber energi matahari, kemudian angin. Baiklah, setelah kita melakukan percobaan pada virtual laboratorium itu, maka kita akan menjawab soal pertama. Berdasarkan hasil percobaan antara sepeda, keran air, matahari, dan air teko, manakah yang paling cepat mendapatkan reaksi terjadinya perubahan energi baik pada air, lampu, atau kipas angin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, dari hasil percobaan tersebut, di sini kita dapat melihat ya sebelumnya, yang paling cepat bereaksi itu matahari tanpa berawan. Dengan media pemusatannya itu adalah energi cahaya atau kita kenal biasanya panel surya. Dimana yang memberikan durasi perubahan energi pada air sebesar 11,12 detik, kemudian lampu 1 12,11 detik, kemudian lampu 2 10,12 detik, dan kipas angin itu 10,11 detik. Mengapa matahari tanpa berawan itu sangat cepat bereaksi? Nah, karena matahari itu merupakan sumber utama energi yang paling terbesar di dunia, sehingga matahari itu sangat cepat bereaksi terhadap perubahan energi, apalagi tanpa awan. Karena kalau matahari tanpa awan itu berarti sinar mataharinya itu langsung ke arah pemusatan energi cahaya atau ke arah panel, sehingga panel sangat cepat menerima energi cahaya dari matahari tersebut, sehingga dari energi cahaya tersebut ditangkap oleh panel, kemudian panel itu menghasilkan energi elektrik. Nah, dari energi elektrik inilah dia akan menghasilkan energi panas dalam air itu, kemudian ada cahaya lampu, kemudian ada lampu satu, kemudian ada kipas angin. Nah, itulah hal itu mengapa matahari tanpa berawan itu sangat cepat reaksinya. Baiklah, saya akan menjawab soal selanjutnya mengenai percobaan tersebut dapat dipelajari pada materi apa di tingkat IPA SD. Nah, jawabannya itu adalah kelas 4 sekolah dasar pada tema 2 selalu berhemat energi. Kemudian pada subtema 1 dan subtema 2, yaitu subtemanya 1 itu mengenai sumber energi, dan yang kedua subtema 3 maksudnya yaitu energi alternatif, di mana subtema 3 ini mengenai kegiatan pembelajarannya itu adalah melakukan percobaan, salah satunya percobaan yang kita lakukan tadi. Kemudian setelah melakukan percobaan, kita melakukan identifikasi sumber energi alternatif. Nah, salah satunya pada kita percobaan tadi, sumber energi alternatif pada matahari, kemudian ada angin, kemudian ada air. Itulah kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan di laboratorium virtual itu, di mana perubahan energi itu berasal dari sumber-sumber energi alternatif, di mana energi alternatif ini merupakan sumber energi yang bukan dari sumber energi tradisional. Nah, energi tradisional itu yang terdiri dari fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, sedangkan energi alternatif itu dari matahari, angin, serta air. Contohnya itu misalnya dari percobaan di atas,
Energi alternatif dapat kita gunakan melalui media generator atau pemusatan energi cahaya, sehingga dapat menghasilkan perubahan energi yang berbeda-beda bentuknya dalam pembentukan sumber energi alternatif. Contohnya itu misal matahari tanpa berawan, sehingga mengalami perubahan energi yang sangat cepat, karena matahari itu merupakan sumber energi terbesar, di mana tanpa berawan itu berarti tidak ada halangan cahaya untuk masuk ke panel surya. Nah, untuk penggerakan lainnya itu seperti penggerakan sepeda. Sepeda itu merupakan energi mekanik. Nah, kemudian ada sepeda lambat, sedang, cepat, kemudian ada keran air, kemudian ada teko panas serta cahaya matahari. Itulah yang dapat saya simpulkan. Saya Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan kedua ini mengenai perubahan sifat benda. Nah, perubahan sifat benda ini terdiri dari 4 atom dan molekul. Pertama, neon, yang kedua argon, yang ketiga oksigen, dan keempat itu water atau air. Nah, di sini pertama-tama kita akan melakukan pada molekul neon pada bentuknya solid, yaitu padat. Nah, ini bentuk padatnya neon. Kemudian kita panaskan. Perlahan bentuk padatnya itu mencair. Dari mencair itu berubah menjadi gas. Gas, dia mengembang di atas tabung tersebut. Kemudian suhunya itu pun perlahan menaik. Nah, dalam waktu 4,20 detik. Setelah itu neon padat ini kita dinginkan. Nah, setelah kita dinginkan, perlahan suhu Kelvin itu menurun. Nah, 77, 69, 64, 63, 60. Nah, dari gasnya itu perlahan yang mengambang di atas tabung itu perlahan turun ke bawah. Karena suhunya turun, yaitu perlahan akan membeku atau padat, kembali ke padat lagi dalam waktu 22,0 detik. Nah, selanjutnya kita ke liquid atau cair. Nah, ini neon bentuk cair. Kita panaskan. Di sini sangat cepat sekali mencairnya, kemudian berubah menjadi gas. Nah, dia melayang-melayang di atas tabung tersebut dalam waktu 9,20 detik. Nah, setelah itu kita dinginkan. Nah, setelah kita dinginkan, perlahan suhu akan turun. Dan kecepatan gas melayang-layang di atas itu juga akan perlahan melambat karena dapat tekanan dingin pada tabung tersebut. Perlahan dia akan turun ke bawah, kembali ke padat. Tuh, suhunya itu turun menjadi 0 Kelvin dalam waktu 24,50 detik. Kemudian atom molekul neon kita ubah ke gas. Nah, inilah bentuk gasnya, itu dia melayang-melayang di atas. Dia melayang-melayang mengisi ruangan. Nah, kita panaskan neon berbentuk gas. Kita panaskan. Panas. Dalam waktu 12,20 detik. Dia akan melayang di tabung tersebut. Kemudian kita dinginkan. Setelah kita dinginkan, kecepatan neon gas itu perlahan melambat, dan suhunya pun akan turun. Ini cukup membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, perlahan dia turun ke bawah karena tekanan dinginnya semakin dingin di dalam tabung tersebut dalam waktu 32,0 second. Nah, untuk gas yang panas tadi itu pada waktu
12,20. Nah, untuk dingin tadi itu 36,20 ya. Selanjutnya itu pada molekul argon. Molekul argon kita bentuk dalam bentuk solid atau padat. Kemudian kita panaskan. Lalu perlahan kita panaskan, dia berubah mencair. Dari mencair, dia akan menguap ke atas atau menjadi gas. Tuh, molekulnya itu melayang-melayang di atas tabung dengan suhu 200 ke atas. Kemudian dalam waktu 6,2 detik. Kemudian kita dinginkan. Di sini kita dinginkan, perlahan suhu Kelvin akan turun. Sedangkan gas-gas molekul di atas yang melayang-melayang itu perlahan melambat, kemudian akan turun ke bawah karena pengaruh dari tekanan dinginnya yang kita berikan dengan waktu 6,2 detik. Kemudian kita kembali ke liquid. Inilah bentuk bentuk argon liquid. Nah, kita panaskan. Setelah kita panaskan dibutuhkan waktu 9,20 detik. Nah, setelah itu kita dinginkan. Setelah kita dinginkan, perlahan gas yang melayang-melayang di atas itu akan melambat dan akan mengendap ke bawah karena ada tekanan dinginnya dari tabung tersebut. Nah, perlahan turun kan suhunya dalam waktu 24,52 detik. Nah, selanjutnya kita ke gas argon dalam bentuk gas. Nah, kita panaskan. Kita panaskan dalam waktu 10,20 detik. Dia melayang menjadi gas. Nah, kemudian kita dinginkan. Setelah kita dinginkan, kecepatan partikel tersebut mengalami perubahan menjadi lambat. Kemudian perlahan-lahan dia akan mengendap ke bawah. Dia mengendap ke bawah dan akan menjadi padat. Tuh. Ada turun ke bawah dia. Dalam waktu 32,9 detik. Selanjutnya kita ke oksigen. Nah, dalam oksigen kita bentuk dalam solid atau padat. Kita panaskan. Setelah kita panaskan, tuh, di sini dia sedikit perlahan berubah arah. Nah, dari padat kemudian dia cair, setelah cair dia akan menguap atau menjadi gas. Nah, melayang-layang di atas tabung pada waktu 14,53 detik. Kemudian kita turunkan suhunya. Di sini dapat kita ketahui suhunya kita jadi dinginkan, perlahan suhunya akan menurun. Tuh. Gas yang melayang-melayang di atas tabung tersebut perlahan kecepatannya itu mengurang dan akan turun ke bawah mengendap karena dinginnya tabung tersebut. Suhunya pun semakin turun dan turun dalam waktu 27,2 detik. Kemudian kita ke liquid. Nah, oksigen kita bentuk liquid. Nah, di sini perlahan oksigen mencair kemudian menjadi uap atau menjadi gas dalam waktu 9,10 detik. Kemudian kita dinginkan sehingga suhunya mengalami penurunan. Nah, di sini pergerakan molekul tersebut perlahan melambat dan akan menurun ke bawah karena dia dingin dalam waktu 22,30 detik. Tuh, kan? Nah, kemudian kita ke gas. Kita buat oksigen menjadi gas tuh, dalam bentuk gas. Nah, kita panaskan. Setelah kita panaskan, suhunya itu semakin tinggi dan mengalami penguapan dalam waktu 21,22 detik.
Kemudian kita dinginkan. Di sini molekulnya itu perlahan melambat karena tekanan suhunya itu semakin dingin. Di sini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Tuh, suhu molekulnya perlahan turun ke bawah. Nah, dalam waktu 43,2 detik. Selanjutnya kita pindah ke air dalam bentuk solid atau padat. Kita panaskan. Setelah kita panaskan, tuh airnya itu perlahan mendidih. Padat, perlahan mencair, kemudian menguap. Menguap. Kemudian setelah itu dalam waktu 22,2 detik. Nah, setelah itu kita dinginkan. Setelah kita dinginkan, perlahan kecepatan molekul semakin melambat dan akan turun ke bawah. Yang kita lihat. Turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah dalam waktu 27,2 detik. Nah, selanjutnya kita ke liquid atau cair. Kita panaskan. Oh ya, tadi itu padat pada bentuk cair, padat pada suhu dingin itu 40,1 detik ya. Nah, selanjutnya itu pada liquid atau cair, kita panaskan, kemudian suhunya itu semakin panas dalam waktu 23,38 detik. Kemudian kita suhunya itu naik kan menjadi 23,38 detik. Kemudian kita turunkan suhunya. Nah, di sini cukup membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena itulah air itu kan mengikuti ruangan tuh. Nah, dalam waktu 30,38 detik yang itu. Kemudian kita ke gas. Nah, di gas kita panaskan perlahan, suhunya naik. Setelah suhunya naik dalam waktu 21,22 detik. Dia melayang di dalam tabung tersebut. Kemudian kita dinginkan. Setelah kita dinginkan, perlahan suhu Kelvin itu menurun. Nah, menurun. Wujudnya itu akan menjadi padat. Dalam waktu 36,58 suhunya menjadi dingin. Sedangkan yang panas tadi itu 21,22. Baiklah, itulah percobaan mengenai perubahan sifat benda. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui soal berikutnya itu, manakah yang paling cepat berubah bentuk menjadi cair, padat, dan gas. Nah, dari hasil percobaan yang telah kita lakukan di virtual laboratorium tersebut mengatakan bahwa yang paling cepat terjadi itu pada molekul argon. Jadi molekul argon ini merupakan salah satu kelompok gas mulia. Mengapa dia sangat cepat mengalami perubahan? Hal ini karena dari sifat fisiknya, gas mulia memiliki titik didih dan titik lelehnya yang sangat rendah, lebih kecil dari suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia itu berwujud gas. Nah, di mana argon memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan nitrogen yang bersifat tidak mudah terbakar, kemudian tidak reaktif dan tidak beracun. Setelah kita ketahui, nah, dari cair, kemudian dari padat dan gas,
argonlah yang sangat cepat bereaksi. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai jelaskan hal apa yang terjadi apabila tutup wadah ditekan hingga bagian dasar. Kita tekan, kita mencontohkan salah satu ke atom neon. Kemudian kita panaskan. Perlahan suhunya akan menaik 72 Kelvin. Atmosfernya juga akan naik. Overload, akhirnya dia meledak. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena tekanan panas yang membakar molekul membuat panas di dalam wadah yang tertutup mendapatkan sedikit pergerakan. Dan semakin panas, maka tekanan atmosfer overload, sehingga tekanan semakin kuat. Dia akhirnya akan meledak atau menyemburkan molekul itu keluar, sehingga tutupnya itu tidak bisa ditahankan lagi. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil percobaan saya, di mana hasil percobaan ini kita akan mengetahui perubahan sifat benda dari molekul neon, kemudian argon, serta oksigen, dan air. Nah, setelah kita mengetahui tersebut, dari 4 molekul tersebut memiliki tingkat cair, padat, dan gas yang berbeda. Karena 4 molekul tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Seperti neon. Neon itu termasuk gas mulia, tampilannya tidak berwarna, sehingga kegunaannya itu untuk gas mengisi lampu neon. Nah, untuk argon itu seperti yang kita bahas tadi, memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sangat rendah, hampir sama dengan oksigen, bahkan 2,5 kali lebih mudah larut. Nah, kemudian ada oksigen. Oksigen itu tidak berbau. Oksigen itu cair, mendidih pada suhu 183 derajat Celcius minus, dan membeku pada suhu 21 derajat Celcius. Nah, sedangkan air merupakan molekul yang sangat sederhana, terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Berat molekul hanya 18 gram per mol. Airnya itu dapat melarut zat kimia, dan segala mendidihnya itu dapat dilarutkan, sehingga dapat kita mengetahui masing-masing dari perubahan tersebut memiliki perubahan sifat benda, dari mendapatkan tekanan dipanaskan kemudian kita dinginkan. Itulah akan menghasilkan masing-masing durasi waktu yang berbeda, karena setiap 4 molekul itu memiliki sifat yang berbeda. Saya akhiri, itu yang saya bisa jelaskan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.